Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Mahbub Ridhoi Hasan dalam menyampaikan kajian-kajian keislaman untuk meramaikan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengangkat sebuah cerita sufi di mana dahulu kala ada seorang imam besar di tanah Khurasan. Beliau terkenal dengan nama Hatim Al-Asham, yaitu Imam Hatim Al-Asham. Perlu diketahui bahwa nama beliau ini sebenarnya adalah Imam Hatim bin Abdurrahman bin Ulwan. Dalam riwayat lain disebutkan Imam Hatim bin Yusuf. Namun kemudian beliau lebih masyhur dan terkenal dengan sebuah nama Imam Hatim Al-Asham. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, nama Imam Hatim Al-Asham kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka dapat kita artikan bahwa Imam Hatim yang tuli, yaitu imam yang tuli. Apakah Imam Hatim Al-Asham ini benar-benar tuli? Ternyata tidak. Beliau mendapatkan gelar sebagai imam yang tuli atas keagungan budi pekerti beliau, atas kehebatan akhlak beliau di dalam menjaga marwah dan martabat seorang manusia. Diceritakan bahwa pada satu hari datanglah seorang perempuan yang datang kepada beliau untuk menanyakan suatu masalah yang dialaminya. Seperti disampaikan tadi bahwa Imam Hatim Al-Asham adalah seorang imam besar, sehingga tentu saja ada banyak orang yang mempunyai permasalahan ingin disampaikan kepada beliau dan mendapatkan solusi dari beliau. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam cerita yang disampaikan, hadirlah seorang perempuan yang datang kepada beliau untuk menanyakan suatu masalah. Sesampainya di dalam Imam Hatim Al-Asham, maka si perempuan tadi menyampaikan niat dan permasalahan yang ingin ditanyakan. Namun apa daya dan apa duga, di saat sang perempuan ini menyampaikan keluhan dan permasalahannya, tiba-tiba tanpa diduga dan tanpa disangka, dari dubur perempuan ini keluar suara yang sangat nyaring, tanda kutip suara kentut. Tentu saja sang perempuan ini merasa sangat malu kepada Imam Hatim Al-Asham. Bagaimana tidak? Selain dia ingin menyampaikan permasalahan yang dialaminya, orang yang dihadapinya adalah seorang ulama besar yang luar biasa. Namun apa kemudian yang terjadi? Ternyata Imam Hatim Al-Asham kemudian menyampaikan dan mengatakan, "Wahai perempuan, mohon diulangi pertanyaannya yang lebih keras, karena saya tidak mendengar apa yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tanyakan." Mendengar jawaban dari Imam Hatim Al-Asham ini, maka kemudian wanita ini berubah. Yang semula memucat putih wajahnya kembali berceria, seraya mengatakan di dalam hati bahwa alhamdulillah ternyata imam ini tuli, sehingga saya yakin imam ini tidak mendengar apa yang terjadi, bahwa saya telah berkentut di tempat ini. Para pemirsa yang berbahagia, semenjak itulah Imam Hatim kemudian digelari Imam Al-Asham, yaitu imam yang pura-pura tuli, karena ketika beliau tidak mensiasati seperti itu, betapa malunya perempuan ini di hadapan beliau tentunya. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ini sangat berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada cerita yang sangat berbalik dari ceritanya Imam Hatim Al-Asham. Jika Imam Hatim Al-Asham sangat tidak ingin mendengar sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi malu, jangankan sebuah cerita fitnah, sebuah kentut saja Imam Hatim sudah berpura-pura tuli.
maka tentu ini berbeda dengan cerita atau anekdot yang sering terjadi di sekitar kita. Bahkan ini sebuah kenyataan. Dalam sebuah perjalanan angkutan umum, tiba-tiba ada seorang yang mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Namun demikian, sayangnya bau itu tidak ketemu dari mana asalnya dan tidak ketemu suaranya. Hanya saja bau itu sangat menyengat di dalam angkutan umum. Para penumpang yang hadir pada saat itu semua hanya bisa menutup hidung karena bau yang sangat luar biasa. Tetapi tidak ada satupun yang berani menunjuk siapa yang telah berkentut itu. Para pemirsa yang berbahagia, para supir bahkan kernet juga bertanya, siapa yang kentut? Karena saking baunya kentut yang terjadi pada saat itu. Ketika semua penumpang turun, si kernet mencoba memancing salah satu penumpang. Sehingga kemudian si kernet mengatakan, "Hei penumpang, yang kentut belum bayar. Yang kentut belum bayar, yang kentut belum bayar." Mendengar kalimat itu, sontak seorang penumpang yang tadinya berkentut menyembunyikan diri karena merasa malu seandainya diketahui, maka dengan spontan dia mengatakan, "Sudah Pak Kernet, saya sudah membayar." Padahal itu hanya pancingan, sehingga semua penumpang yang hadir pada saat itu tahu bahwa kentut itu berasal dari seorang penumpang yang tadi telah mengakuinya, yang sejak semula memendam agar tidak malu pada penumpang yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ini sangat berbeda dengan cerita Imam Hatim Al-Asam. Jika beliau dengan sekuat tenaga memendam dan menyembunyikan sesuatu agar tidak timbul rasa malu kepada orang lain, maka sebaliknya dengan kita, justru kita sering ingin memalukan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah sebuah cerita yang sangat agung. Mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi ibrah bagi kita, sehingga kita dapat mengurangi dan dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan kita yang seringkali kita lebih suka membuat malu orang lain daripada kita membuat orang lain menjadi gembira. Para pemirsa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.